Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kebijakan ekonomi dalam perekonomian tertutup dan terbuka bagian 2 mengenai perdagangan luar negeri, proteksi, dan globalisasi. Sebelumnya perkenalkan anggota kami. Yang pertama, saya sendiri, Afifah Nur Ismayanti, NIM 202112033. Teman saya, Putri Eva Navita Agustina, NIM 202112035. Lira Angelika, NIM 202112036. Adelia Dewanti Sofiana Dila, NIM 202112037. Dan Eka Ayunur Suci Hapsari, NIM 202112038. Pengertian perdagangan luar negeri. Perdagangan luar negeri adalah perdagangan yang terjadi di luar negeri. Kegiatan perdagangan luar negeri ini tergantung pada keadaan pasar hasil produksi maupun pasar faktor produksi. Masing-masing pasar yang saling berhubungan satu dengan lainnya yang dapat mempengaruhi pendapatan ataupun kesempatan kerja. Selain itu, permintaan akan sesuatu barang ditentukan oleh pendapatan. Kita dapat menduga bahwa ada hubungan antara pendapatan satu negara dengan pembelian barang luar negeri atau impor. Jika pendapatan naik, maka pembelian barang dan jasa dari dalam negeri maupun impor dapat mengalami kenaikan. Ada 3 aspek dari peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Yang pertama, keuntungan yang dapat diperoleh sesuatu negara dari melakukan perdagangan luar negeri. Yang kedua, kebijakan membatasi perdagangan dan proteksi dalam perdagangan luar negeri. Yang ketiga, mengenai globalisasi. Berdagang dengan negara lain kemungkinan dapat memperoleh keuntungan, yakni dapat membeli barang yang harganya lebih rendah dan mungkin dapat menjual ke luar negeri dengan harga yang relatif lebih tinggi. Perdagangan luar negeri sering timbul karena adanya perbedaan harga barang di berbagai negara. Selanjutnya adalah pandangan mazhab merkantilis dan klasik. Ahli-ahli ekonomi yang tergolong dalam mazhab merkantilis yaitu ahli-ahli ekonomi yang hidup di sekitar abad ke-16 dan ke-17. Berpendapat bahwa perdagangan luar negeri merupakan sumber kekayaan untuk suatu negara. Menurut mereka, suatu negara dapat mempertinggi kekayaannya dengan cara menjual barang-barangnya ke luar negeri. Setelah itu, ahli-ahli ekonomi klasik menganalisis dengan lebih mendalam lagi peranan perdagangan luar negeri dalam perekonomian. Misalnya David Ricardo telah mengemukakan pandangan-pandangan yang lebih logis untuk menerangkan perlunya perdagangan luar negeri dalam mengembangkan suatu perekonomian. Teori Ricardo yang menerangkan mengenai keuntungan yang dapat diperoleh dari spesialisasi dan perdagangan merupakan teori yang hingga sekarang menjadi dasar kepada teori perdagangan luar negeri. Berdasarkan kepada teori Ricardo tersebut, negara-negara menjalankan sistem perdagangan bebas atau free trade. Yang dimaksudkan perdagangan bebas adalah sistem perdagangan luar negeri di mana setiap negara melakukan perdagangan tanpa ada halangan perdagangan. Keuntungan melakukan perdagangan. Dengan adanya perdagangan internasional, setiap negara mampu memenuhi kebutuhan yang tidak diproduksi sendiri. Sebab utama kegiatan perdagangan luar negeri adalah untuk memperoleh keuntungan yang diwujudkan oleh spesialisasi. Berikut ini keuntungan melakukan perdagangan. Yang pertama, memperoleh barang yang tidak dapat diproduksi di dalam negeri.
Yang kedua, memperoleh keuntungan dari spesialisasi. Yang ketiga, memperluas pasar industri-industri dalam negeri. Yang keempat, menggunakan teknologi modern dan meningkatkan produktivitas. Keuntungan dari spesialisasi contoh angka. Bahwa dengan menggandakan spesialisasi dan melakukan perdagangan luar negeri, dua keuntungan kepentingan akan diperoleh setiap negara. Keuntungan itu adalah asumsi-asumsi yang digunakan dalam menunjukkan keuntungan yang didapat dari perdagangan luar negeri. Biasanya digunakan dengan dua cara, yaitu menggunakan angka-angka dengan menggunakan grafik. Dalam menggunakan keuntungan perdagangan luar negeri dengan angka-angka adalah dari spesialisasi contoh angka yang pertama, masing-masing negara memiliki keuntungan mutlak. Yang kedua, masing-masing negara memiliki keuntungan berbanding. Yang ketiga, tidak terdapat faktor produksi yang menganggur. Yang keempat, setiap negara menjalankan perdagangan bebas. Saya Lira Angelika, NIM 202112036 akan mempresentasikan keuntungan mutlak dan keuntungan berbanding. Keuntungan mutlak adalah keuntungan yang diperoleh oleh suatu negara dari mengkhususkan kegiatannya kepada memproduksi barang-barang dengan efisiensi yang lebih tinggi dari negara-negara lain. Keuntungan berbanding adalah perdagangan luar negeri juga dapat dilakukan walaupun salah satu negara tersebut lebih efisien dari negara lain di dalam memproduksikan kedua barang. Dalam keadaan seperti ini, kedua belah pihak masih tetap akan mendapatkan keuntungan dari perdagangan tersebut. Perdagangan yang saling menguntungkan itu dimungkinkan oleh wujudnya suatu bentuk keuntungan yang dinamakan keuntungan berbanding. Keuntungan berbanding dan perdagangan, corak spesialisasi dan perdagangan luar negeri yang akan terjadi apabila masing-masing negara menikmati keuntungan berbanding dalam menghasilkan suatu barang. Tidak banyak berbeda dengan di dalam keadaan di mana masing-masing negara mempunyai keuntungan mutlak. Keuntungan perdagangan dalam grafik. Gambaran secara grafik mengenai keuntungan dari perdagangan perlu diterangkan secara dua tahap. Dalam tahap pertama, ditunjukkan keadaan yang menunjukkan keadaan sebelum perdagangan. Pada tahap kedua, ditunjukkan keadaan sesudah dilakukan perdagangan. Keadaan sebelum spesialisasi dalam gambaran 11.1 ditunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Perancis dan Kanada di dalam produksi televisi dan radio. Kurva kemungkinan produksi yang ditunjukkan dalam gambar 11.1 adalah berbentuk garis lurus. Ini berarti pada setiap tingkat produksi, harga relatif barang-barang adalah tetap, besarnya pada setiap tahap produksi. Gambar 11.1 menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Perancis. Ia menggambarkan bahwa apabila seluruh faktor produksi di Perancis digunakan untuk memproduksi radio, maka akan menghasilkan 120.000 unit, sedangkan apabila yang diproduksi adalah televisi, ia akan menghabiskan juga 120.000 unit. Ini berarti harga relatif di antara televisi dan radio adalah satu radio sama dengan satu televisi. Tanpa perdagangan, Perancis harus memproduksikan sendiri kedua barang ini. Diasumsikan penduduk Perancis menginginkan 60.000 televisi dan 60.000 radio, maka tingkat produksi di Perancis adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik A. Gambar 11.1 menunjukkan kurva kemungkinan produksi untuk Kanada. Kalau faktor-faktor produksi seluruhnya digunakan untuk menghasilkan satu barang saja, Kanada dapat menghasilkan 60.000 radio atau 30.000 televisi. Ini berarti harga relatif antara radio dan televisi adalah 2 radio sama dengan 1 televisi. Seperti Perancis, di Kanada akan diproduksikan radio dan televisi. Dimisalkan tingkat produksi adalah seperti yang ditunjukkan oleh titik P, yaitu 20.000 radio dan 20.000 televisi. Saya Adilia Diwanti Safiana Dila, NIM 202112037. Di sini saya akan melanjutkan presentasi yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya. Berikut gambar grafik keadaan sesudah spesialisasi. Kalau dibandingkan harga relatif di antara radio dan televisi, di Perancis 1 radio sama dengan 1 televisi, dengan di Kanada 2 radio sama dengan 1 televisi. Dapat disimpulkan bahwa radio di Kanada adalah relatif murah. Dengan demikian, apabila Kanada dan Perancis ingin melakukan spesialisasi dan perdagangan, keuntungan akan diperoleh jika Perancis memproduksikan televisi dan Kanada memproduksikan radio. Dalam gambar tersebut, harga relatif ditunjukkan oleh kurva kemungkinan produksi, maka
Sebelum perdagangan harga relatif di antara radio dan televisi di Perancis ditunjukkan oleh garis M dan di Kanada ditunjukkan oleh garis P. Supaya perdagangan saling menguntungkan, haruslah harga pertukaran lebih baik dari harga relatif di antara radio dan televisi di Perancis atau Kanada. Dengan kurs ini, Perancis dan Kanada akan memperoleh keuntungan dari perdagangan luar negeri. Gambar A, kurs pertukaran tersebut ditunjukkan oleh garis N, dan dalam gambar B ditunjukkan oleh garis Q. Syarat perdagangan. Untuk melihat apakah suatu negara menikmati lebih banyak keuntungan dari perdagangan luar negeri atau menimbulkan efek buruk kepada perekonomian negara, perlulah diperhatikan perubahan-perubahan dalam syarat perdagangan negara tersebut. Syarat perdagangan adalah perbandingan di antara indeks harga-harga barang yang diekspor oleh suatu negara dengan indeks harga barang-barang yang diimpor negara tersebut. Dapat ditunjukkan dengan rumus berikut. Syarat perdagangan sama dengan PX per PM kali 100. PX adalah indeks harga barang-barang yang diekspor dan PM adalah indeks harga barang-barang yang diimpor suatu negara. Selanjutnya adalah proteksi. Proteksi merupakan perlindungan dalam perdagangan atau industri. Tujuannya untuk melindungi industri dalam negeri dari persaingan barang impor. Kemudian, bentuk proteksi. Yang pertama, pengenaan tarif. Tarif adalah suatu pembebanan terhadap barang yang melintasi daerah pabean atau suatu daerah geografis di mana barang bebas bergerak tanpa dikenakan cukai atau bea pabean. Selanjutnya, kuota impor atau pembatasan impor. Dengan adanya kuota impor, pola impor selalu dapat ditinjau dan diubah sesuai dengan keperluan pembangunan di dalam negeri. Yang ketiga, pelarangan impor. Ada kalanya, demi alasan tertentu, baik ekonomis maupun politis, keran impor ditutup. Hal ini dapat berimbas pada menurunnya jumlah barang di pasaran, harga barang naik, dan produksi dalam negeri meningkat. Yang keempat, subsidi. Subsidi adalah bantuan tetap dari pemerintah yang wujud berupa uang, tenaga, atau alat. Di satu sisi, subsidi memang mengurangi pendapatan pemerintah, namun di sisi lain dapat merangsang produsen dalam negeri untuk meningkatkan produksi. Saya, Putri Eva Ravita Agustina, NIM 202112035. Di sini, saya akan melanjutkan pembahasan tentang tujuan proteksi. Tujuan proteksi yang pertama, yaitu mengatasi masalah inflasi dan pengangguran. Kecenderungan mengimpor yang semakin tinggi sebagai akibat perkembangan ekonomi yang lebih efisien di negara-negara lain dan perkembangan ekonomi yang tidak mendorong di dalam negeri, kerap kali mendorong pemerintah untuk melaksanakan kebijakan proteksi. Tujuannya yaitu agar perkembangan perusahaan dalam negeri tidak dipengaruhi oleh efek buruk sebagai akibat saingan barang impor. Tujuan yang kedua yaitu mendorong perkembangan industri baru. Tujuan ini terutama banyak dilakukan oleh negara-negara berkembang yang ingin mendorong perkembangan jenis-jenis industri tertentu. Apabila biaya produksi tinggi dan mutu produksinya belumlah sebanding dengan jenis barang yang sama diproduksikan di luar negeri, maka industri baru akan mengalami kesukaran untuk menjual produksinya dengan harga yang sama dengan barang-barang buatan luar negeri. Dalam keadaan seperti ini, proteksi bertujuan agar industri yang baru didirikan dapat berkembang dan akhirnya dapat bersaing dengan produksi yang sama dari luar negeri. Tujuan yang ketiga yaitu untuk mendiversifikasikan perekonomian. Untuk menaikkan pendapatan dan pengukuhan struktur ekonomi adalah penting untuk mendiversifikasikan kegiatan ekonomi.
dan terutama mengembangkan sektor industri. Untuk memastikan agar pabrik-pabrik yang baru akan memperoleh pasar yang cukup untuk produksinya dan harga barang adalah melebihi biaya produksi pemerintah negara-negara berkembang. Pada umumnya, melaksanakan kebijakan proteksi dalam usahanya mendorong perkembangan industri-industri. Tujuan yang keempat, yaitu untuk memperbaiki neraca pembayaran. Ekspor adalah salah satu cara untuk mengatasi masalah defisit neraca pembayaran tersebut. Apabila usaha ini gagal dan keadaan di mana impor melebihi ekspor menjadi semakin buruk, usaha untuk mengatasi masalah neraca pembayaran dapat dilakukan dengan membatasi impor dengan cara membatasi jumlah yang dapat diimpor atau dengan memungut pajak impor agar harga di dalam negeri menjadi lebih mahal dan akan mengurangi permintaannya. Cara lain yang dapat dilakukan untuk memperbaiki neraca pembayaran yaitu dengan mencatu valuta asing yang akan digunakan untuk mengimpor beberapa jenis barang tertentu. Globalisasi dan pertumbuhan ekonomi. Globalisasi yaitu satu konsep yang sering dinyatakan orang pada masa ini, tetapi yang menyatakan dan membahasanya mempunyai pengertian yang berbeda mengenai konsep tersebut. Dikarenakan termasuk konsep yang berlaku di berbagai bidang ekonomi, dengan berdasarkan kepada peristiwa-peristiwa ekonomi yang berlaku di seluruh dunia. Semenjak selesainya Perang Dunia Kedua, globalisasi dapat didefinisikan sebagai peningkatan dalam saling ketergantungan dalam keadaan dan kegiatan ekonomi di antara berbagai negara di dunia. Faktor-faktor yang memunculkan globalisasi yang pertama yaitu perkembangan politik dunia. Pada masa permulaan tahun 1980, Thatcher dan Reagan masing-masing menjadi kepala pemerintah di Inggris dan Amerika Serikat. Kedua pemimpin tersebut menganut ideologi yang sangat menekankan kepada kepentingan pihak swasta dan pasaran bebas. Kedua pemimpin tersebut melakukan usaha meningkatkan peranan sektor swasta dan menjual perusahaan milik pemerintah. Langkah tersebut yaitu dikenal sebagai kebijakan bank swasta, dan semenjak masa tersebut, berbagai negara maju dan negara berkembang mengikuti kebijakan mereka dan menjalankan langkah yang meningkatkan peran pihak swasta dalam menciptakan sistem ekonomi campuran yang lebih mendekati kepada sistem pasar bebas. Faktor yang kedua yaitu peningkatan praktek perdagangan bebas. Satu alasan penting yang menyebabkan dorongan untuk menjalankan perdagangan luar negeri yang lebih bebas yaitu perkembangan praktek sistem pasar bebas dalam berbagai perekonomian di negara maju dan negara berkembang yang telah disepakati perjanjian, yaitu antara berbagai negara melalui organisasi WTO untuk menjalankan kegiatan perdagangan yang lebih bebas telah semakin menguntungkan bagi globalisasi. Faktor yang ketiga yaitu perkembangan perusahaan multinasional. Pada waktu permulaan dari perkembangannya, yang terutama mengembangkan operasinya adalah perusahaan industri dan beroperasi di negara lain untuk memproduksikan dan menjual barangnya di negara baru, di mana perusahaan MNC beroperasi, berarti tujuan awalnya yaitu untuk melepaskan pasar akan tetapi pada tahap selanjutnya, yaitu dari perkembangan MNC, merupakan datang dan mendirikan perusahaan di suatu negara untuk menurunkan biaya produksi dan mengekspor produksi mereka ke negara asal mereka dan ke negara maju lain. Perkembangan sektor elektronik di Malaysia merupakan contoh dari investasi. Faktor yang keempat
yaitu perkembangan investasi portofolio di pasar luar negeri. Kemajuan yang dicapai berbagai negara semenjak Perang Dunia Kedua telah meningkatkan kemakmuran dan tingkat pendapatan masyarakat sebanyak berkali lipat. Mengikuti peningkatan ini, tabungan masyarakat menjadi semakin besar dan institusi keuangan dan pemasaran keuangan yang semakin berkembang. Pertambahan dana tabungan ini yang diikuti pula oleh perkembangan institusi keuangan dan pasar keuangan diikuti pula oleh dua perkembangan. Yang pertama, perkembangan bakat perswastaan dan peranan pasar bebas. Faktor yang kelima yaitu kemajuan teknologi dalam bidang informasi dan pengangkutan. Perkembangan teknologi informasi antara lain menyebabkan aliran keluar masuk uang dan dana dari suatu negara ke negara lain dapat dilakukan dengan lebih cepat. Hal ini mendorong kepada peningkatan keefisienan dalam biaya transaksi perdagangan luar negeri, investasi langsung, dan investasi portofolio. Perkembangan perdagangan luar negeri yang semakin pesat dalam beberapa dekade belakangan ini juga telah mendorong perkembangan alat-alat pengangkutan dan perhubungan. Sebaliknya, perkembangan alat pengangkutan dan perhubungan memberi dorongan kepada perkembangan perdagangan. Ada beberapa kebaikan globalisasi. Yang pertama, produksi dunia dapat ditingkatkan. Melalui spesialisasi dan perdagangan, faktor-faktor produksi dunia dapat digunakan dengan lebih efisien. Output dunia bertambah dan setiap masyarakat akan memperoleh keuntungan. Dan spesialisasi dan perdagangan dalam bentuk pendapatannya meningkat. Selanjutnya, dapat meningkatkan pembelanjaan dan tabungan. Yang kedua, meningkatkan kemakmuran masyarakat dalam suatu negara. Perdagangan yang lebih bebas memungkinkan masyarakat berbagai negara mengimpor lebih banyak barang dari luar negeri. Hal ini menyebabkan konsumen mempunyai pilihan barang yang lebih banyak. Di samping itu, kerap kali mereka dapat menikmati barang yang lebih baik mutunya dan dengan harga yang lebih murah. Yang ketiga, meluaskan pasar untuk hasil produksi dalam negeri. Perdagangan luar negeri yang lebih bebas memungkinkan setiap negara memperoleh pasar yang jauh lebih luas dari pasaran di dalam negeri. Beberapa negara, yaitu seperti Indonesia dan Malaysia, dapat mempercepat pertumbuhan ekonominya yang bersumber dari meluaskan pasar produksinya. Produksinya yaitu karet, kelapa sawit, minyak bumi, dan gas alam. Selanjutnya yaitu keburukan globalisasi. Yang pertama, menghambat pertumbuhan sektor industri, manufaktur. Salah satu efek dari globalisasi adalah perkembangan sistem perdagangan luar negeri yang lebih bebas, yaitu perkembangan yang menyebabkan negara-negara berkembang tidak dapat lagi menggunakan tarif yang tinggi untuk memberikan proteksi kepada industri yang baru berkembang. Dengan demikian, perdagangan luar negeri yang lebih bebas menimbulkan hambatan kepada negara berkembang untuk memajukan sektor industri domestik yang lebih cepat. Di samping itu, ketergantungan kepada industri yang dimiliki perusahaan multinasional semakin meningkat. Yang kedua, memperburuk keadaan neraca pembayaran. Globalisasi cenderung menaikkan kemasukan barang-barang impor. Sebaliknya, apabila suatu negara tidak mampu bersaing di pasar luar negeri, ekspor tidak berkembang. Keadaan tersebut dapat memperburuk kedudukan neraca pembayaran. Yang ketiga, sektor keuangan semakin tidak stabil. Salah satu efek penting dari globalisasi adalah
pengalihan investasi portofolio yang semakin besar. Investasi ini terutama meliputi partisipasi dana luar negeri ke pasar. Ketika pasaran saham sedang meningkat, dana ini akan mengalir masuk neraca pembayaran bertambah baik dan nilai mata uang bertambah baik. Sebaliknya, ketika harga-harga saham di pasar menurun, dana luar negeri akan mengalir ke luar negara dan neraca pembayaran cenderung menjadi bertambah buruk dan nilai mata uang domestik merosot ketidakstabilan di sektor keuangan. Ini dapat menimbulkan efek buruk pada kestabilan kegiatan ekonomi secara keseluruhan. Sekian presentasi dari kami.